Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada hari ini tanggal 15 Juni tahun 2023 diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Nah, dan sebelum kita mulai podcast kali ini seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Channel YouTube-nya apa? Dicari di YouTube ya, Dinkes Prof Kalsel. Oke deh, hari ini kita sudah bersama Ibu Sriwidi Astuti, yang biasa dipanggil Ibu Tuti. Halo Ibu. Halo juga. Gimana Ibu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu di sini sebagai pengelola program apa Bu? Jelaskan Bu pada netizen please. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwidi Astuti. Bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, bertugas sebagai pengelola program dan kegiatan khusus penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Oke, dengue Bu ya? Iya. Oh, dengue. Dengue itu yang biasanya ada makanan disisit-sisit dari daging. Apa itu? Dendeng Bu. Oh, dendeng. Oke deh guys ya. Oke, hari ini diperingati sebagai Hari DBD ASEAN Bu ya, yang jatuh pada tanggal 15 Juni. Tema kita pada tahun ini apa sih Bu? Ya, temanya untuk ADD atau ASEAN Dengue Day pada tahun 2023 yaitu wujudkan Indonesia bebas dengue. Wujudkan Indonesia bebas dengue. Oke, kita kan pengen tahu nih Bu ya semuanya, penyebab dari DBD itu apa sih Bu? Ya. Penyebab dari penyakit demam berdarah dengue itu adalah virus. Virus, kemudian penularannya lewat nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Berarti nyamuknya itu kalau pernah baca Aedes aegypti Bu, benar nggak sih Bu? Gitu ya? Aedes aegypti. Selain nyamuk itu berarti nggak menularkan si virus DBD Bu? Iya. Nggak berarti khusus nyamuk itu aja Bu ya? Iya. Cara ngetahuin itu nyamuk bisa disebut nyamuk DBD nggak sih itu Bu? Maksudnya? Kan itu kan namanya nyamuk Aedes aegypti ya? Iya. Bisa disebut sebagai nyamuk DBD nggak? Iya. Khas kan nyamuk DBD atau penyebab dengue itu, penyebab demam berdarah dengue khas. Cara ngetahui kalau itu, misalnya gini Bu, tuh nyamuk jadi datang gue di tangan dulu nih. Gimana caranya ngetahuin kalau itu nyamuk DBD apa bukan? Ya, khasnya itu kan kalau untuk nyamuk penyebab, bukan penyebab ya apa, penular atau faktornya DBD itu kan tubuhnya belang hitam putih. Bulun belang Bu, tapi kan itu kendaraan pang Bu. Belang nih Bu ya, ini hitam ini putih Bu, gimana nih Bu? Bukan DW Bu ya? Bukan. Oke, jadi karena digigit si nyamuk Aedes tadi itu bisa menyebabkan DBD Bu ya. Cuman si nyamuknya ini juga sudah terkena si virus tadi Bu ya. Oke, cara penularannya tadi? Di dalam tubuh nyamuknya terdapat virus dengue tadi. Jadi kalau ada nyamuk Aedes aegypti tadi kan, kita tahu sudah ciri-cirinya tadi belang hitam putih. Tapi kalau maksudnya kalau kita tahu nih, itu nyamuk Aedes aegypti, belang hitam putih. Terus kita digigit Parno tuh udah kan, Parno aku bakal kena DBD nih kan. Belum tentu, karena kan belum tentu semua nyamuk Aedes aegypti bisa menularkan DBD. Jadi kalau nyamuknya tidak mengandung virus dengue, aman, insya Allah aman. Oh, walaupun dia nyamuk Aedes aegypti tapi nggak mengandung virus itu nggak apa-apa berarti Bu ya? Kita ajak ngobrol aja dulu nyamuknya, kamu mengandung virus atau tidak Bu ya? Oke Bu, untuk cara penularannya sendiri selain digigit, apakah ada cara lain nih Bu? Bukan deh, misalnya nauzubillah min dzalik dulu ya, ada si A kena DBD terus yang lainnya tuh ketular, apakah bisa atau gimana nih Bu? Kalau ada melalui perantara tadi kan, ada nyamuk tadi kan, misalnya si A kena nih, atau misalnya kita dalam lingkungan komplek perumahan gitu kan, si anak si A kena gitu, kita tahu DBD, udah gitu tahu nih kita nih digigit, kita digigit nyamuk tadi yang udah tahu kan ciri-ciri nyamuk tadi gimana, kita wajib warning tuh, karena kita tahu tetangga kita ada yang kena. Jadi kita harus waspada juga. Waspada juga Bu ya. Untuk deteksi DBD pada tahap awal seperti apa nih Bu? Deteksinya demamnya nih kan
kita hampir semua penyakit kan ada demamnya gitu kan. Jadi gejala awal DBD itu juga sama demam. Cuma kalau tidak melalui tes laboratorium, kita nggak bisa tahu apakah itu demam akibat DBD atau demam yang lain. Demam biasa gitu Jadi ya. memang harus tes darah. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa tes ke lab kayak gitu Bu ya, Iya. benar nggak ini DBD atau enggak. Nanti setelah sudah tahu hasilnya baru ketahuan Bu ya. Terus step selanjutnya nih Bu, misalnya udah tervonis gitu ya kena DBD, apalagi nih Bu yang mesti dilakukan? Iya. Tadi kan warning tadi ya, kita tahu anak tetangga ada kena, udah gitu kebetulan kita tahu kita digigit ini, udah gitu anak kita atau di dalam keluarga kita ada yang demam, misalnya kan, langkah pertama paling tidak kita ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kita cek di situ, karena lengkap sudah sekarang. Sekarang di puskesmas sudah ada semacam apa ya, RDT, Rapid Diagnostic Test untuk Si DBD itu ya, Pak? Jadi lebih cepat diketahui. Ada rapid test kayak model-model waktu kita zaman COVID kemarin Bu ya. Berarti ada khususan juga untuk yang si DBD-nya Bu ya. Oke, untuk kemudian pertolongan pertama nih Bu bagi penderita DBD apa nih Bu? Mungkin kan demam nih Bu ya. Demam kan biasanya apakah dikompres kah atau seperti apa nih Bu? Jadi kalau kita belum yakin kan ya, demam belum yakin apakah itu DBD gitu kan. Biasanya kita minum obat-obat warung biasa, obat-obat penurun demam biasa kan. Nah udah gitu berikan cairan yang lumayan banyak lah, air gitu kan. Jadi kalau misalnya anggaplah 2-3 hari belum sembuh, bisa kita ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang rapid dicek tadi ya. Gitu. Kemudian nih Bu, ada obat atau vaksinnya nggak sih Bu? Mungkin untuk mencegah DBD-nya atau misalnya udah kena nih, pengen suntik ataupun ada obat yang khusus nih Bu supaya DBD-nya hilang gitu. Ada nggak sih Bu? Kalau sampai saat ini sih untuk vaksin itu masih dalam tahap masih penelitian gitu kan. Jadi vaksin memang belum ada. Sedangkan obat, kita tahu virus ini kan nggak ada obatnya ya, apalagi terutama untuk dengue, untuk DBD obatnya nggak ada. Jadi yang selama ini misalnya ada pasien kena DBD gitu, yang gejala timbul kan yang diobati misalnya demam, jadi kita kasih obat turun demam gitu kan. Dan intinya DBD ini kayaknya banyak cairan sih. Harus lebih banyak cairan Bu ya. Iya. Kemudian itu benar nggak Bu? Beberapa hari yang lalu itu pernah dengar teman sempat kena DBD, kemudian katanya ada muncul ciri merah, bintik-bintik merah di badan, benar nggak sih Bu? Iya. Jadi tanda itu ya, tanda gejala tanda-tanda khas, ciri khas yang tadi kan kayak bilang tadi demam. Demam itu kan hampir semua penyakit demam. Ada demamnya. Kita mau flu, ataupun sakit yang lain kan. Jadi kalau DBD, kalau misalnya sampai kita terlambat membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan timbul bintik merah di permukaan kulit ya. Jadi di dalam permukaan kulit tapi merahnya terang. Beda dengan bekas gigitan yang kita bentol nyamuk, itu beda ya. Jadi kalau diregangkan tuh biasanya tambah jelas. Nah itu positif DBD. Sudah pasti DBD berarti Bu ya. Aduh, terus gimana sih Bu cara mencegah DBD Bu ya? Mudah-mudahan aja teman-teman di rumah tetap selamat dari yang namanya si nyamuk Aedes aegypti tadi. Terus ada nggak sih Bu cara mencegah DBD biar kita semua aman sentosa dari si gigitan nyamuk? Ya, karena sampai saat ini ya obat yang spesifik untuk DBD memang belum ada ya, untuk virus DBD-nya. Udah gitu vaksin juga sedang dalam proses penelitian, belum keluar gitu kan vaksinnya. Jadi cara yang paling ampuh, ampuh, aman, udah gitu murah juga adalah pencegahannya dengan yang selama ini sudah kita sering war-warin yaitu PSN tadi kan, PSN 3M+, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Oh, PSN-nya tuh pemberantasan sarang nyamuk Bu ya? Ya. PSN. Oh, kirain tadi pesan Bu. 3M, M pertama kita bisa membersihkan atau menguras bak-bak mandi atau tempat penampungan air yang ada di rumah minimal 1 minggu sekali. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air, tapi kayaknya sekarang kita jarang ya. Kalau yang zaman dulu tuh kan ada kayak tempayan, gentong gitu kan buat air kita Tandon buat masak. gitu ya?
Bukan. Oh, bukan tandang ya? Bukan orang zaman dulu ya, Mak? Iya. Nah, itu wajib ditutup rapat. Kemudian yang ketiga itu bisa mengubur atau mendaur ulang. Jadi kenapa dibilang mengubur atau mendaur ulang? Kalau mengubur itu ada barang-barang bekas tapi yang nggak bisa didaur ulang. Misalnya kayak ada pecahan gelas, pecahan piring. Kalau kita berserakan buang di halaman belakang. Gitu, ya. Nah itu kan kalau musim hujan dia bisa menampung air hujan. Nah dari situ tempat si nyamuk itu bersarang ya? Bertelur dulu di situ. Nah itu wajib dikubur. Kalau yang didaur ulang tadi kan bisa kayak bekas tempat aqua yang plastik-plastik itu kalau dibiarkan berserakan di halaman-halaman gitu lah ya. Nah itu kan kalau ini sedikit setetes pun air itu kan air hujan gitu bisa jadi tempat bertelur sarang dia ya. Nyamuk tadi. Nyamuk bertelur guys, nggak tahu loh. Oke deh Bu, Bukan kemudian beranak ya. Bukan beranak ya Bu, beranak mah kita Bu. Oke, next nih guys ya, data kasus DBD di Provinsi Kalimantan Selatan ya Bu. Untuk yang mungkin update terbarunya atau info terakhirnya Ibu tahu nggak sih Bu? Ya. Jadi sampai di minggu ke-21 kemarin ya yang data kita terima dari kabupaten kota mencapai 879 kasus dengan 7 kematian. 879 kasus dengan 7 kematian di seprovinsi Kalimantan Selatan Bu. Tahun berapa itu Bu? 2023. Oh baru-baru 23 ini Bu ya? Iya. Wah tinggi Bu lah. Ya Allah guys, mudah-mudahan teman-teman di rumah mengikuti cara mencegah DBD tadi dengan PSN dan 3M Bu ya, biar mungkin bisa menekan resiko tertularnya DBD Bu ya. Ada plusnya tadi Mbak. Oh, ada plusnya. Plusnya apa tadi Bu? Plusnya itu kan 3M plus ya, tadi 3M-nya udah disebutkan. Plusnya itu kita bisa, ini buat ibu-ibu yang suka menanam bunga nih, bunga itu kan. Bunga Bu ya. Jadi ada bunga yang memang tidak disukai nyamuk, bunga lavender. Sama yang pink-pink warnanya itu cantik ya, bunga lavender tuh ungu. Iya, lavender tahu ungu. Maksudnya ada Bu yang kayak di iklan-iklan bunga warna pink. Bunga apa ya? Tahu juga yang ngarannya Bu. Tapi warna baunya tuh kan nyamentong memang. Nyamuk tidak suka jar. Slogan iklannya kayak gitu. Itu ya di iklan apa namanya? Ya itu lotion Bu. anti nyamuk. Iya, lotion. Jangan sebut merek Bu, karena kita kan dapat sponsor. Nah kalau yang itu ini kalau nggak salah bunga zodia atau apa itu ya, yang itu cuma ininya belum pernah ngeliat sih bentuk bunganya gimana yang ini yang nanti kita Google Bu. enggak, kalau di gambar-gambar ada, kalau yang kenyataan langsung ya. Nah, ulun waktu itu ada wesel tapi lawas dah di rumah di Kalimantan sana. Serai. Oh iya. Itu betul. juga nyamuk nggak suka. Terus serainya tapak-tapak di awak itu Bu. Supaya nggak suka nyamuk ya. Oke deh Bu, mungkin yang terakhir Bu ya, pesan penting yang mungkin ingin Bu sampaikan buat teman-teman sobat sehat di rumah di hari demam berdarah dengue ASEAN ini apa sih Bu? Iya. Monggo. Ya karena tadi ya untuk penyakit demam berdarah dengue itu tidak ada obat yang memang khusus untuk infeksi dengue-nya tadi. Kemudian vaksinnya juga belum ada. Jadi cara yang paling baik, paling ampuh, paling ini adalah dengan cara pencegahan tadi Bu ya. Pencegahannya ya dengan pemberantasan sarang nyamuk, gitu. 3M plus tadi belum ini ya. Bisa dengan melihara ikan pemakan jentik tadi. Menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk. Udah gitu dengan memelihara ikan pemakan jentik. Biasanya ada juga ibu-ibu yang di mana namanya di ruang tamu ada bunga hidup. Ntar ya, boleh lihat nggak? Boleh Bu. Nah, jangan bunga hidup ini bunga hidup ini biasanya kan ada dikasih air tuh. Nah, airnya itu tuh bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk. Nah, itu bisa dikasih ikan kecil di situnya. Ikan pemakan jentik itu kalau nggak salah namanya ikan cupang. Oh, ikan cupang. Nah, itu bisa di situ. Kemudian masih ada plus lainnya. Masih banyak lainnya. Menggunakan kelambu. Udah gitu menggunakan lotion anti nyamuk tadi. Kelambunya klik di link bawah ini Bu ya, bukan Bu ya. Kayak iklan TV shop market kayak Korea gitu Bu ya. Oke deh, buat Ibu Tuti terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di podcast Sehat kali ini. Dan juga apa nih Bu slogan untuk kita nih Bu di hari DBD ASEAN nih Bu? Ya. Jadi slogan ASEAN Dengue Day 2023
itu adalah wujudkan Indonesia bebas dengue. Jadi Wujudkan kemarin Indonesia. saya ada ini sama ibu atasan langsung. Bu, boleh nggak saya mau bikin ini? Karena apa ya? Gubernur kita tuh apa namanya? Orang nomor 1. Orang nomor 1. Suka ayo bergerak gitu Oh kan. ya, Jadi slogannya gitu Bu ya. Saya coba buat ayo bergerak bersama wujudkan Kalsel bebas dengue. Oke, ayo teman-teman semua 1, 2, 3. Ayo bersama. Ulun yang salah. Bergerak Pak. bersama. Oh, ya. Sorry Bu. Ulang. 1, 2, 3. Ayo bergerak bersama wujudkan Kalsel bebas dengue. Hey, oke deh teman-teman. Terima kasih banyak nih ya Bu ya sekali lagi buat kesempatan dan waktunya telah berhadir di sini. Oke guys, tolong ditarik kertasnya ya, nanti saya lupa Bu ya. Buat teman-teman di rumah jangan lupa nih ya buat subscribe channel YouTube kami Dinkes Prof Kalsel, tulisan itu tuh Dinkes Prof Kalsel ya. Harus di-subscribe dan dinyalain juga loncengnya biar terus dapetin informasi terbaru dari kami, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kami di @dinkesprofkalsel. Oke deh, sekian dulu episode podcast hari ini dalam rangka Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN tahun 2023. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, tim dan kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.